Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA ya kelas 7. Nah, hari ini kita bukan materi ya, tapi kita bakal latihan soal ya. Latihan soal terkait suhu, kalor, dan kapasitas kalor. Sebelum kita latihan soal, jangan lupa di like, di share video ini ke teman-temannya ya, agar sama-sama paham, sama-sama mengerti, oke? Nah, kita coba masuk ke pembahasan pertama. Pertama kita coba latihan tentang suhu dulu ya. Kita latihan tentang suhu. Ayo, ada yang masih ingat nggak rumus suhu apa aja? Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Ya, nah Celsius ini rumusnya ada 3. 1, 2, 3. Betul? Nah, Reaumur rumusnya ada 2, 1, 2. Rumus Celsius, ini kan rumusnya ada 3 ya. Kita akan pakai yang pertama kalau di soal yang diketahui Reaumur. Kita akan pakai yang kedua kalau diketahui di soal Fahrenheit. Kita akan pakai rumus ketiga kalau di soal yang diketahui Kelvin. Begitupun dengan Reaumur. Kita akan pakai rumus pertama kalau yang diketahui di soal adalah Celsius. Kita akan pakai rumus kedua kalau di soal yang diketahui adalah Fahrenheit. Ya, sekarang rumus Fahrenheit. Rumus Fahrenheit juga ada 2. 1, 2. Nah, rumus pertama itu kita pakai kalau di soal yang diketahui adalah Celsius. Rumus kedua akan kita pakai kalau di soal yang diketahui adalah Reaumur ya. Nah, kalau Kelvin rumusnya cuma 1 nih, enak ya. Kalau di soal yang diketahui adalah Celsius, oke? Nah, biar paham kita langsung ke latihan soal. Nah, latihan soalnya, nah ini dia. Oke, pada waktu musim dingin, terdapat laporan cuaca dari Inggris, di mana suhu udara mencapai 14 derajat Fahrenheit. Berapakah suhunya jika diukur menggunakan Reaumur, Celsius, dan Kelvin? Nah, kalau ngerjain soal, biasakan tulis yang diketahuinya dulu ya. Diketahui, suhu Fahrenheit itu adalah 14 derajat Fahrenheit ya. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Pertama kita cari yang Reaumur dulu. Nah, tuh rumus Reaumur udah ada ya. Nah, rumus Reaumur ini ada 2 ya, rumus Reaumur. Ada 1, ada 2. Kita pakai yang mana nih kira-kira? Tinggal dibaca di soal. Yang di soal yang diketahui apa? Fahrenheit kan? Maka kita pakai rumus yang pakai ada Fahrenheit-nya. Berarti rumus kedua nih. Nah, berarti kita pakai rumus kedua, TR sama dengan 4/9 TF dikurang 32. Masukin nilainya. 4/9 TF-nya 14 dikurang 32. Jadi 4/9 14 dikurang 32 jadi min 18 ya. Nah, 9 sama 18 bisa kita sederhanain. Sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9 1, 18 dibagi 9 2. Ada minus kan? Taruh minus di depan. 4 dikali 2 hasilnya 8 derajat Reaumur. Selesai deh. Kelewat. Nah, berarti nilai 14 derajat Fahrenheit kalau kita ubah ke Reaumur hasilnya adalah min 8 derajat Reaumur. Oke? Paham semua? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi Reaumur, sekarang kita coba cari yang Celsius ya. Nah, kita cari yang Celsius sekarang ya, poin B. Kita cari yang Celsius. Apa sih rumus Celsius? Nah, ini rumus Celsius nih ada 3. Kita pakai yang mana, Kak? Nah, tergantung kita di soal yang diketahui apa. Di soal yang diketahui adalah Fahrenheit. Maka kita pakai rumus yang ada Fahrenheit-nya. Yang mana rumus yang ada Fahrenheit-nya? Yang nomor 2. Nah, ini yang kita pakai ya. TC sama dengan 5/9 TF dikurang 32. Masukin nilainya. 5/9 TF-nya 14 dikurang 32. Jadinya 5/9. Ini tadi min 18 ya. Nah, tadi kan kita sederhanain nih. 9 bagi 9 1, 18 bagi 9 2. Berarti nilainya ada minus, taruh minusnya 5 dikali 2 hasilnya
10 derajat Celcius. Oke, berarti 14 derajat Fahrenheit itu adalah sama dengan minus 10 derajat Celcius ya. Paham semua? Kita coba sekarang cari Kelvin ya. Nah, ini nilai diingat nih, minus 10 derajat Celcius. Kita sekarang cari ke Kelvin. Nah, ini rumus Kelvin, udah dikasih tahu. C, sekarang kita mencari Kelvin. Rumus Kelvin kan ini ya, Celsius ditambah 273. Sedangkan di soal tuh yang diketahui Fahrenheit. Berarti nggak bisa kita pakai nih 14-nya. Terus gimana? Ya udah, tinggal masukin nilai Celsius yang tadi kita kerjain di poin B. TC tambah 273. Tadi TC-nya dapat minus 10 ya. Tambah 273. Dapat deh, kamu ngutang 10, bayarnya 273. Kelebihan berapa? Kelebihan 263 Kelvin. Nah, begitu caranya. Nah, ingat ya, khusus Kelvin ini tidak ada derajat ya, nggak pakai lingkaran di atas tuh. Ya, khusus Kelvin nggak pakai lingkaran di atas. Kalau Fahrenheit kan ada nih lingkaran kecil di atas ya. Kalau Kelvin nggak perlu, oke? Paham untuk soal dasar ini? Kita coba soal berikutnya. Nah, apa ya soal berikutnya? Cek. Nah, suhu udara di ruangan 95 derajat Fahrenheit. Nah, kamu tulis nih, diketahui suhu Fahrenheit itu 95 derajat Fahrenheit. Nyatakan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin. Nah, yang ditanya adalah dalam bentuk Kelvin. Ingat rumus Kelvin cuman satu, ya kan? Nah, ini rumus Kelvinnya. Nah, di sini kan rumusnya apa? Ada Celsius. Sedangkan di soal nggak ada Celsius. Berarti kita harus mencari nilai Celsiusnya dulu. Bagaimana caranya? Cek rumus Celsiusnya. Nah, kira-kira kita pakai rumus yang mana nih? Di soal diketahui Fahrenheit kan? Berarti kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena ada Fahrenheit di sini. Kalau yang pertama kan Reaumur, nggak ada Reaumur kan? Nah, masuk di sini. TC sama dengan 5/9 TF dikurang 32. Masukin nilainya. 5/9 TF-nya 95 dikurang 32. Jadinya 5/9. Ini berapa kalau dikurang? 63 ya. Nah, 9 sama 63 bisa disederhanakan loh. 9 dibagi 9 1, 63 dibagi 9 7. Nah, 5 dikali 7 adalah 35 derajat Celcius. Belum selesai. Baru nilai Celsius ini kita masukin ke Kelvin. Berarti suhu Kelvin sama dengan suhu Celsius tambah 273. Berapa ya kalau dijumlah? Jadi 308 Kelvin. Selesai deh. Nah, seperti itu caranya. Sekarang kita akan berbicara tentang kalor. Tadi kita sudah latihan soal suhu kan? Sekarang kita masuk ke bagian kalor nih. Wah, apa nih soalnya? Ibu sedang memasak air yang memiliki massa 100 gram. Nah, ingat ya, kalau ngerjain soal, tulis dulu yang diketahui apa. Diketahui, ya, massanya ini 100 gram. Kemudian, jika suhu awal air 20 dan suhu akhirnya 80, berarti kan delta T ya, suhu delta T. Ingat delta T itu suhu akhir dikurang suhu awal ya. Suhu akhirnya 80. Suhu awalnya 20, berarti kalau dikurang jadinya 60 derajat Celcius. Oke? Nah, tentukan kalor yang dihasilkan. Yang ditanya kalor, ingat kalor itu simbolnya Ki. Oke, nah rumus kalor tuh apa sih? Kita cek rumus kalor. Nah, ini dia, diingat ya. Rumus kalor itu Ki sama dengan macet. Ki sama dengan macet ya. Ki-nya adalah kalor, M-nya adalah massa ya. Nah, C-nya apa, ada yang tahu? Kalor jenis, betul? Nah, delta T-nya adalah perubahan suhu. Oke. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah Ki, kita tinggal masukin doang. Ki sama dengan MC delta T. Massanya 100. Nah, C-nya belum ada kan? Ingat di video sebelumnya, C itu nilainya berapa? 4,2 Joule per gram derajat Celcius atau 4200 Joule
per kilogram derajat Celcius. Kapan kita pakai 4,2? Kapan kita pakai 4200? Kita pakai 4,2 kalau di soal masanya dalam gram ya. Kita pakai 4200 kalau di soal masanya dalam kilogram, oke? Nah, ini kan soalnya masanya dalam gram nih. Tuh dalam gram kan? Berarti kita pakainya yang 4,2. 4,2 dikali delta T-nya 60. Nah, tinggal dikali deh. Berarti 100 dikali 252. Maka hasilnya adalah 25.200 Joule. Oke, selesai deh. Bagaimana? Paham dengan soal dasar ini? Paham ya? Semoga semuanya bisa paham. Kita lanjut soal berikutnya yang agak susah dikit. Nah, apa ya soalnya? Air bermasa 1 kg. Tulis, diketahui. Air masanya M, berarti kan 1 kg. Suhunya 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih. Ingat, air itu mendidih ketika suhunya 100 derajat Celcius. Ini ketetapan, selalu diingat ya. Air itu mendidih ketika suhunya 100 derajat Celcius ya. Berarti delta T-nya suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi 80 derajat Celcius. Kemudian jika kalor jenis airnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, nah ini C. Ingat, di sini kan masanya dalam kilogram kan? Berarti kalau dalam kilogram kita pakai yang mana? 4,2 atau 4200? 4200 kan? Nah, berarti kita nulisnya 4200 aja. Nggak usah ikutin yang soal, oke? Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah jumlah kalor. Yang ditanya kalor lagi, berarti Ki yang ditanya. Oke, yang ditanya Ki kan? Nah, nih udah dikasih tahu nih. Rumus Ki-nya macet. Nah, tinggal masukin. Ki sama dengan macet, MC delta T. Ingat ya, titik itu sama aja perkalian. Oke, jadi jangan bingung. Masanya 1, kalor jenisnya 4200 dikali delta T-nya 80. Nah, tinggal dikaliin aja deh. Berarti 336.000 atau 300 kelewat. 336.000 Joule ya. Paham semuanya? Nah, ini soal yang berbeda kan dari soal sebelumnya. Bedanya kita pemakaian C-nya maka yang 4200. Nah, biar lebih paham kita coba cek soal berikutnya ya. Oke, S. Nah, kalau tadi kan kita berbicara air. Sekarang kita berbicara S nih. Nah, S bermasa 200 gram, berarti tulis diketahui S masanya ini 200 gram. Bersuhu -5, dipanasin sampai suhunya -1. Berarti suhu awalnya -5, suhu akhirnya -1. Berarti delta T-nya ini -1 dikurang -5 ya kan? Suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti -1, min ketemu min jadi plus. Nah, -1 tambah 5, kamu ngutang 1, bayarnya 5, berarti kelebihan 4. Nah, berarti 4 derajat Celcius. Jika kalor jenis S-nya 2, berarti C ya, kalor jenis itu C. 2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah apa yang ditanya? Berapa kalor? Ki lagi yang ditanya. Nah, ini udah dikasih tahu nih di bawah rumus Ki-nya ya, diingat macet ya. Rumus Ki sama dengan macet, MC delta T. Oke, masanya 200 dikali. Nah, anak-anak perhatikan, ini soalnya tentang es, bukan tentang air. Kalau yang 4,2 dan 4200 itu khusus kalor jenis air. Tapi karena ini kalor jenis es ya, karena kalor jenis es berarti kita ikutin dengan soal. Soalnya kalor jenis esnya berapa? 2. Nah, satuan udah sama belum? Satuannya udah sama belum? Ini gram, ini juga udah gram kan? Berarti langsung aja tulis 2 di sini. Oke, dikali delta T-nya dapat 4. Tinggal dikali deh, berarti 1600 Joule ya. Seperti itu caranya, oke? Nah, ini soal ketiga. Soal keempat, oke. Nah, air bermasa X gram. Waduh,
masanya nih yang belum diketahui nih, memiliki kalor sebesar 378.000. Nah, diketahui agak berbeda nih soalnya. Diketahui nilai kalornya 378.000. Jika air bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan sampai suhunya 50, berarti delta T-nya 50 dikurang 20. Jadi 30 kan? Tentukan masanya. Nah, X-nya nih yang ditanya nih ya. Kita suruh nyari X. Yang ditanya massa airnya berapa? M. Nah, anak-anak, ini kan mau nyari M. Rumus kalor kan MC delta T, tapi yang ditanya adalah M. Bagaimana cara mencari M? Pakai konsep segitiga. Nah, masih ingat kan video sebelumnya? Yang garisnya tiduran, nih yang garisnya tiduran, itu tandanya dibagi. Yang garisnya berdiri, itu berarti dikali, ya. Nah, kita kan mau nyari M. Kalau mau mencari M, tutup M-nya, ya. Coba M-nya tutup pakai tangan kamu. Kalau di sini Bapak coret ya M-nya. Nah, berarti kalau mau nyari M rumusnya jadi apa tuh? Sisanya siapa? Q, ya kan? Q per, ya kan? Per C delta T. Nah, C ada garis dikali berarti kan? Dikali delta T. Masuk nilai Q-nya. Nah, 378.000 per C-nya. Dapat berapa C-nya? Ingat, ini tentang air, berarti C-nya antara 4,2 Joule per gram derajat Celcius atau 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Pakai yang mana? Ayo. Di sini soalnya apa? Dalam gram kan, X gram. Dia bilangnya gram, berarti yang kita pakai adalah 4,2. Tulis 4,2 dikali suhunya delta T-nya 30. Nah, berarti masanya berapa nih? Coret. Nah, sisanya berarti masanya sama dengan 37800 dibagi, ini kalau dikali 4,2 dikali 3, 12,6 ya? 12,6. Nah, berarti hasilnya adalah kalau dibagi 266,6 gram. Bener nggak nih? Coba deh, cek. Sebentar ya, kakak pakai kalkulator dulu, takutnya salah ngitung. Nah, ternyata jawabannya salah. Nah, hasilnya adalah 3.000 ya, 3.000 Joule. Oke, Joule. Selesai deh. Begitulah cara untuk mencari massa ya. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Soal tentang apa nih? Wah, tentang kapasitas kalor. Ayo, ada yang masih ingat nggak di video sebelumnya kapasitas kalor simbolnya gimana? Berapa kapasitas kalor? Diketahui, tulis yang diketahui dulu. Massanya 5 kilo, berarti M-nya 5 kg. Mempunyai kalor jenis 2000, kalor jenis, berarti C. C-nya 2000 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya apa sih nih? Ini yang ditanya, berapakah kapasitas kalor? Berarti kapasitas kalor yang ditanya C besar ya. Pokoknya kapasitas kalor simbolnya C besar. Nah, rumus kapasitas kalor apa sih? Coba kita cek. Nah, tuh rumus kapasitas kalor ada dua. C besar sama dengan M dikali C, atau Q sama dengan C dikali delta T. Nah, C besarnya adalah kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor. M-nya adalah massa, oke. Nah, C-nya biasa, kalor jenis. Q-nya adalah kalor, delta T adalah suhu. Berarti, kalau kita cek yang diketahui di soal, kira-kira kita pakai rumus yang mana ya? Rumus pertama atau rumus kedua kira-kira? Rumus pertama dong, ya kan? Ada M, ada C, tuh sama. Berarti rumus yang pertama, C sama dengan M dikali C. Jadi bedain ya, C besar itu kapasitas kalor, C kecil itu adalah kalor jenis. Masuk 5 dikali 2000. Selesai deh, berapa nilainya? 10.000 Joule per derajat Celcius. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, air mula-mula bersuhu 10. Tulis yang diketahui. Diketahui air, berarti delta T ya. Suhu akhir dikurang suhu awal, berarti 25 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor air, kapasitas kalor simbolnya apa? C besar kan?
12.558 Joule per derajat Celcius. Tentukan kalor yang diserap. Ditanya kalor. Kalor simbolnya apa? Ki, ya. Nah, karena ini ada kapasitas kalor, berarti kita fokus di rumus kapasitas kalor. Kapasitas kalor rumusnya apa coba? Oke, rumusnya ada dua kan tadi. Kira-kira kalau yang diketahui adalah mereka-mereka bertiga ini, kita pakai rumus yang mana kira-kira? Ayo, 1 apa 2? Pakai 2 kan? Nah, berarti Q sama dengan C besar dikali delta T. Tinggal dikali deh. 12.558 dikali 25. Nah, berapa nih hasilnya nih ya? Coba kita hitung. 12.558 dikali 25. Jawabannya adalah jeng-jeng 313.950 Joule. Selesai, gampang kan? Nah, coba kita masuk ke soal berikutnya ya. Kita masuk ke soal berikutnya sebentar. Oke. Nah, air bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 80. Tulis yang diketahuinya kayak biasa ya, diketahui kurang huruf I. Nah, diketahui delta T-nya, suhu akhir dikurang suhu awal. Jadi 60 ya kan? Jika kalor yang dimiliki adalah 16, waduh, berarti Q yang diketahui ini. Q-nya 16.000 Joule. Tentukan kapasitas kalor. Yang ditanya adalah kapasitas kalor, simbolnya C besar. Nah, kita intip lagi rumus yang tadi. Nah, ini dia rumusnya kan? Coba, kalau dari yang diketahui kita pakai rumus yang mana? 1 atau 2? Pakai rumus yang kedua kan? Tapi di sini yang ditanya itu adalah C, bukan Q-nya. Berarti cara mencarinya adalah pakai konsep segitiga lagi ya. Q, C, delta T. Kalau mau mencari C, tutup C-nya ya. Nih Bapak coret, kita tutup C-nya. Berarti sisanya siapa? Sisanya adalah Q, ya kan, per delta T. Tinggal masukin deh nilainya. 16.000 tinggal dibagi 60. Coret nolnya. Berarti nilai C-nya berapa tuh? 1600 dibagi 6. Nah, lu ngitung lagi deh. Berapa tuh 1600 dibagi 6? Nah, hasilnya adalah 266,6. Waduh, satuannya nggak muat nih. Di bawah ya. Joule per derajat Celcius. Selesai. Begitu ya latihan soal untuk suhu, mencari kalor, kemudian mencari kapasitas kalor. Semoga anak-anak semua paham semua ya. Nah, sekarang karena sudah selesai, kakak tutup videonya ya. Semoga paham. Kalau ada yang masih tidak dimengerti, boleh tanya di kolom komentar. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.